Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Kok malam pertama dikasih punggung? Kiara yang awalnya menunduk mengangkat pandangan ketika Zee mau mengecup bibirnya. Cium, cium, teriak semua orang yang membuat tubuh Kiara semakin kaku mendengarnya. Zee semakin mendekat dan memegang untuk melakukan ciuman pertama di hari pernikahan mereka. Tapi suara kecil Kiara saat jarak wajah mereka begitu dekat. Menurutlah, bisik Zee ke dekat telinga Kiara lalu mencium dengan gerakan lembut. Yang membuat Kiara semakin tegang dibuatnya. Di pelaminan, Kiara bersalaman dengan para tamu dan menerima banyak sekali hadiah yang membuat dia senang. "Kiara, kamu kok udah nikah aja?" ucap teman kampus Kiara memeluk Kiara dengan sendu. Baik ya, ucap mereka memeluk Kiara. "Bahagia selalu," ucap mereka semua lalu turun dari pelaminan. 1 jam kemudian, aku capek," ucap Kiara yang kini duduk bersama Zee di pelaminan setelah lama menyalami tamu. "Sebentar lagi acara akan selesai," ucap Zee yang membuat Kiara semakin lemas. Malam harinya, setelah acara yang sangat melelahkan dari pagi, Kiara berlari masuk ke dalam kamar Zee untuk merebahkan tubuhnya yang terasa begitu lelah. Nggak mau di-unboxing sekarang," ucap Kiara menarik selimut dan menjatuhkan semua kelopak bunga ke lantai agar bisa tidur. Ganti baju dan cuci muka. Bagaimana mungkin kamu tidur dalam kondisi seperti itu?" ucap Zee, begitu masuk menatap Kiara yang berbaring di atas ranjang. Masih memakai gaun pengantin lengkap dengan aksesoris. Bahkan sepatunya sama sekali tidak dilepas. "Ngantuk, Om?" suara kecil Kiara yang walaupun memejamkan mata tapi belum tidur. "Aku tidak melarang tidur tapi ganti baju kamu dulu," ucap Zee yang sedang melepas jas dan dasinya. "Nggak, capek," kata Kiara tidak mau. "Terserah kamu," ucap Zee masuk ke ruang ganti. Sedangkan Kiara benar-benar sudah tidur ketika Zee selesai ganti baju. Bisanya dia tidur dalam balutan baju pengantin. Geleng kepala Zee mengambil satu bantal dan tidur sofa. Tengah malam. Kiara terbangun karena merasa tidak nyaman. Kiara kembali menutup mata karena takut melihat kamar yang gelap hanya sedikit cahaya lampu dari sela gorden yang terlihat. Kiara menatap baju yang dipakainya dan seketika teringat kalau dia sudah menikah dan sekarang tidur di kamar Om Zee. Kiara kembali membuka matanya saat teringat Zee. Dan ketika mengedarkan pandangannya, Kiara melihat Zee tidur di sofa. "Aku mau ganti baju," ucap Kiara menghampiri Zee dengan perasaan sedikit tenang. Karena setidaknya dia tidak sendiri. "Om temenin ganti baju dong," ucap Kiara berdiri di dekat Zee. Karena Zee tidak bangun, Kiara melangkah lebih dekat. Namun sial, gaunnya malah terinjak, hingga Kiara jatuh menimpa tubuh Zee yang berbaring telentang. Zee membuka matanya ketika ada sesuatu yang menimpa tubuhnya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Zee dengan suara berat memegang pinggang Kiara yang menindihnya. "Ya mau minta temani ganti bajulah." "Masa minta jatah?" ketus Kiara dengan wajah bete karena Zee tidur di sofa. "Jatah?
kata Z yang masih melek separuh sadar. Karena belum lama tidur sudah terbangun lagi. Temenin ganti baju om. Masa minta jatah, ucap Kiara mengulangi ucapannya. Oh, mau jatah ya? Udah sini. Ucap Z menarik Kiara sampai jatuh ke atas sofa dan menindihnya. Ih, om mau apa? Ucap Kiara mendorong dada Z yang menindihnya karena terus mendekat. Tadi nagih jatah. Ucap Z mengecup pipi kanan Kiara dengan senyum lebarnya. Aku minta temani ganti baju. Ucap Kiara yang sudah ingin menangis. Karena Z terus mendekatinya. Terus kenapa menindih aku? Seperti lagi mancing-mancing saja. Ucap Z dengan wajah coolnya duduk di samping Kiara yang sudah gemetaran itu. Gaun aku keinjak makanya jatuh. Bukan mau menindih om. Ucap Kiara dengan wajah betenya. Terus kenapa kamu marah harusnya? Om kenapa tidur sofa? Pertanyaan Kiara dengan suara meninggi. Memandang Z dari atas sampai bawah. Om gak mau tidur sama aku? Tanya Kiara lagi. Bukan gitu. Aku hanya tidak ingin kamu merasa tidak nyaman dengan kehadiranku. Ucap Z tulus. Yang tidak akan memaksakan Kiara langsung menerima kehadirannya juga. Ya udah om tidur di sofa aja selamanya. Nggak usah deket-deket aku. Ucap Kiara berdiri. Sayang, maaf bukan begitu maksud aku. Ucap Z yang duduk itu langsung memeluk pinggang Kiara agar tidak pergi. Bilang aja om jijik tidur sama aku. Ucap Kiara dengan emosi. Bukan begitu. Ucap Z berdiri di hadapan Kiara dan memeluknya. Aku mau tidur dipeluk. Ucap Kiara menangis terisak. Berpikir Z tidak menyukainya sehingga tak mau tidur bersama. Aku hanya melakukan itu demi kenyamanan kamu. Nggak ada niatan yang lain. Tegas Z yang paham apa yang Kiara pikirkan. Ayo ganti baju dulu nanti aku peluk. Ucap Z yang menyadari kalau Kiara sedih. Karena Z tidak memeluknya. Nggak usah. Ucap Kiara pergi ke ruang ganti sendiri. Udah nanti saja ngambeknya. Sini aku bantu. Ucap Z melepaskan satu persatu aksesoris di kepala Kiara dengan pelan dan teliti. Agar Kiara tidak merasakan sakit, duduk. Ucap Z mengambil kursi, karena butuh waktu cukup lama untuk melepas semuanya. Kiara menatap Z yang berdiri di belakangnya tengah melepas aksesoris dari cermin. Dan sebenarnya salting namun ekspresi ngambek di wajahnya sangat abadi. Om. Ucap Kiara kaget, karena setelah melepas semua aksesoris di tubuhnya Z langsung memeluk Kiara. Jangan panggil om lagi, aku suami kamu. Ucap Z dengan suara berat. Terus panggil apa? Tanya Kiara masih saja cemberut menatap Z yang berdiri di belakangnya. Hubi, request Z. Ih, alay banget, tawa Kiara mendengar panggilan request Z. Pokoknya itu, ucap Z. Kiara menatap pantulan mereka yang tengah berpelukan dari cermin. Kayaknya om milenial ini bucin deh sama aku. Tapi masa cintanya secepat itu? Batin Kiara berpikir sejenak. Ayo ganti baju kamu ini udah larut malam, kita harus istirahat. Ucap Z lalu keluar dari ruang ganti. Dan menunggu Kiara di dekat pintu. Kiara mengganti gaun yang dipakainya dengan piyama. Dan itu benar-benar membuat Kiara lega.
setelah terlepas dari pernak-pernik yang begitu berat. "Ayo Om, kita tidur," ajak Kiara berlari dan langsung melompat ke atas ranjang. "Tadi katanya mau dipeluk?" tanya Z ikut naik ke atas ranjang dan berbaring. Tapi Kiara malah malu bahkan memunggungi Z. "Mau?" ucap Kiara menatap Z. "Sini." ucap Z merentangkan tangannya. "Enggak Om, apain kan?" tanya Kiara dengan ragu walaupun penasaran. "Apa salahnya, kan udah sah?" ucap Z. "Sini," ucap Z membawa Kiara perlahan masuk ke pelukannya. "Wah, pelukan Om hangat," ucap Kiara menikmati pelukan hangat Z dan memeluk Z balik. "Om deg-degan ya?" tawa Kiara menempelkan telinganya ke dada Z yang detak jantung kencang sekali. Sampai Kiara bisa mendengarnya. "Aku gugup Kiara." Pengakuan Z dengan suara berat. "Santai Om." Senyum nakal Kiara mendongak menatap wajah Z yang lucu sekali. "Suami aku." goda Kiara dengan centilnya mengecup pipi Z. Sampai pria dingin itu salting brutal dan berakhir memunggungi Kiara. "Ih, Om kok malam pertama dikasih punggung?" ucap Kiara mengetuk-ngetuk punggung Z. "Ayo Om hadap sini," ucap Kiara dengan manja memeluk Z dari belakang dan menyandarkan wajahnya. "Kiara." Z memegang tangan Kiara yang begitu agresif, membuat Z semakin kaku dan tidak tahan. "Hadap aku Om," kata Kiara menarik bahkan memaksa Z agar menatapnya. "Kenapa?" tanya Z setelah beberapa saat menatap Kiara dan mengelus kepalanya. "Om kaku banget, dipeluk aja gemetaran." Tawa meledek Kiara yang sebenarnya sengaja menggoda Z. "Ya ini pertama kali," ucap Z yang membuat tawa Kiara semakin keras. Kenapa situasi seolah sebaliknya, biasanya istri yang malu-malu tapi kok ini terbalik? "Ais, kayaknya aku bisa deh buat Om Z cinta banget sama aku. Karena ternyata selama ini dia benar-benar tidak pernah mencintai. Apalagi dekat dengan wanita lain." Batin Kiara semakin terdorong untuk membuat Z cinta mati padanya. "Akan aku isi semua ruang kosong di hati Om." Kiara membatin merancang sebuah strategi untuk membuat Z bertekuk lutut padanya. "Sini aku peluk Om," ucap Kiara berbaring sedikit ke atas dan memeluk kepala Z agar tersandar ke dadanya. "Kiara." Z merintih merasakan perasaan yang sangat jauh berbeda. Ketika untuk pertama kalinya kepala dia dielus oleh seorang wanita kecuali Mumi. "Om belum pernah ya merasakan dicintai dari seseorang secara langsung?" pertanyaan Kiara yang dibalas gelengan oleh Z. "Aku akan memberikannya," ucap Kiara mengelus kepala bagian belakang Z lalu mengecup keningnya. Benar-benar membuat Z merasa disayang banget. "Kamu siap kalau kita melakukannya sekarang?" tanya Z yang membuat Kiara kaget. "Jangan sekarang lah Om, capek," alasan Kiara. Padahal takut dan belum siap juga, selain itu juga ada niat lain. "Iya nggak apa-apa kok," ucap Z yang merasakan kasih sayang Kiara saja sudah bahagia. "Kiara bawa aku merasakan dunia berbeda yang selama ini tidak pernah aku rasakan." Pinta Z yang sejujurnya. Baru bersama Kiara lah dia merasakan hari-hari yang berbeda dan penuh warna. Itulah sebabnya Z tidak ingin kehilangan Kiara. "Pindah alam mau?" tawar Kiara dengan iseng dalam keseriusan mereka. "Kamu ingin membunuhku?" tanya Z mendengat dalam pelukan Kiara.
rencana. Kekeh Kiara benar-benar gemas melihat ekspresi wajah Z. Ayo kita tidur. Ucap Kiara tersenyum lebar, membayangkan hari-hari penuh warna yang akan dia lewati dengan mengerjai Z setiap hari. Aku ingin minum susu dulu. Ucap Z mengangkat sebelah alisnya membuat senyum Kiara langsung sirna. Ih, Om cuek-cuek mesum juga ya. Hardik Kiara mempelototi Z yang bersandar nyaman di dadanya. Nggak mau peluk Om lagi. Ucap Kiara akan menjauh. Tapi tangan Z sudah melingkarkan lebih dulu di pinggangnya. Kiara mau kasih baik-baik atau dipaksa. Ucap Z memberi pilihan. Om gila ya. Ucap Kiara meronta-ronta. Mami mau pulang. Tangis Kiara merasa takut dipaksa Z. Hahaha, nakal penakut. Tawa Z yang hanya bercanda. Rupanya malah membuat Kiara takut sampai mau pulang. Z berbaring lebih ke atas dan membawa Kiara masuk ke dalam pelukannya. Tidurlah. Ucap Z dengan lembut mengelus-elus kepala Kiara. Ternyata Om Z soft spoken banget. Batin Kiara meleleh, namun masih menahan salting yang dia rasakan. Keesokan paginya, Kiara bangun. Ucap Z yang sudah selesai mandi dan ganti baju membangunkan Kiara yang masih tidur. Kiara langsung duduk dengan cepat begitu melihat cahaya matahari yang masuk lewat celah gorden. Om kok baru bangunin aku? Udah hampir jam 7. Suara kecil Kiara menggaruk kepalanya. Kamu tidur terlalu nyenyak, gak tega aku bangunin terlalu pagi. Ucap Z tersenyum mengelus lengan Kiara yang duduk berhadapan dengannya. Apa kata Momi sama Kak Sela kalau aku bangun sesiang ini? Ucap Kiara malu. Tidak apa-apa, mereka mengerti kamu lelah, pergilah mandi. Ucap Z yang diangguki Kiara agar tidak semakin mengulur waktu. Selesai mandi dan ganti baju, Kiara berjalan mengikuti Z menuju ruang makan untuk sarapan bersama keluarga Z. Ayo, ucap Z ketika Kiara malah berhenti di dekat pintu kamar. Aku malu, ucap Kiara karena bangun kesiangan. Tidak apa-apa, ucap Z menggenggam tangan Kiara dan mengajaknya ke ruang makan. Kiara langsung berdiri ke belakang Z begitu mereka sampai di meja makan. Ternyata Dedi dan Zu sudah duduk minum kopi di meja makan. Sedangkan Momi dan Sela hampir selesai memasak. Loh, Kiara kok malu-malu? Senyum lebar Momi memeluk Kiara yang bersembunyi di balik punggung Z. Maaf, Mom, aku, Nggak apa-apa, kami paham kamu capek kan, Shell? Kata Momi yang diangguki Sela. Ayo kita sarapan, ucap Sela menghidangkan makanan yang dimasak bersama beberapa pelayan. Hei kakak kecil, kenapa mendadak jadi pendiam? Goda Zu yang sangat paham gimana Kiara selama ini yang begitu nakal dan sering tantrum. Kamu malu ya? Goda Zu yang membuat Kiara yang duduk di kursi semakin menunduk dalam. Aduh, kaget Zu ketika Z menamparkan lengannya dengan cukup kuat. Udah tenang, jangan dengarkan dia, ucap Z mengelus tangan Kiara. Sangat paham kalau Kiara masih merasa asing dan belum akrab dengan keluarganya. Ma, mau minum apa? Tanya Kiara menatap Z. Teh hangat, pinta Z yang dengan cepat Kiara buatkan di dapur. Hai, jangan malu-malu, kita kan sudah keluarga, ucap Sela dengan hangat. Tersenyum menatap Kiara begitu tinggal mereka berdua di dapur. Tapi
Anggap kami keluarga sepenuhnya, ucap Sela yang paham akan apa yang sedang Kiara rasakan. Karena dulu dia juga merasa begitu. Iya, Kak. Ucap Kiara mencoba melawan rasa gugupnya saat hidup dengan orang-orang baru. Loh, kok panggil kakak? Senyum lebar Sela walaupun Kiara masih begitu muda, bahkan beda 10 tahun darinya. Namun istri Kakze tetaplah kakaknya. Kakak kan jauh umurnya di atas aku. Ucap Kiara yang merasa tidak sopan jika harus memanggil nama saja. Ya, tapi kamu istri Kakze, jadi aku tetap adik kamu. Ucap Sela tersenyum geli. Mah, gak mau panggil Kiara aja. Ucap Kiara menolak dipanggil kakak oleh Sela. Iya deh. Tawa Sela dan bersama dengan Kiara duduk di meja makan. Ayo kita makan. Ucap Dedi dengan senyum lebarnya menatap semua anggota keluarga sudah lengkap. Kiara melihat Momi mengisi piring Dedi, dan juga Sela yang mengisi piring Zu dengan makanan. Terus selama ini yang isi piring makan siapa? Tanya Kiara menatap Z. Mengatakan apa yang terpikir oleh otaknya begitu menatap Z yang duduk di sampingnya. Uhuket. Zu yang mendengar pertanyaan Kiara langsung tertawa sampai tersedak. Bisanya Kiara bertanya begitu. Ampun Kak. Ucap Zu langsung menunduk menahan tawa takut di pelototi Z. Momi yang isikan dan sekarang kan sudah ada kamu. Ucap Momi yang diangguki Kiara dengan cepat mengisi juga piring Z. Makan pakai apa? Tanya Kiara. Terserah, aku menyukai semuanya. Jawab Z menatap Kiara dengan seulas senyum yang excited sekali mengisi piringnya. Cukup, ucap Z. Setelahnya mereka makan dalam keadaan hening. Dan tidak ada yang memulai pembicaraan, semua orang fokus makan. Apa di sini nggak boleh ya makan sambil ngobrol? Batin Kiara berhenti mengunyah dengan banyak pertanyaan. Kiara, kenapa berhenti? Tanya Dedi. Di sini makan nggak boleh ngobrol ya Om. Dedi, ucap Kiara meralat panggilnya. Kenapa bertanya begitu? Kata Dedi langsung tertawa. Abis diam aja, aku pikir nggak boleh ngobrol. Ucap Kiara mengatakan apa yang dia pikirkan. Sebenarnya boleh, tapi kalau makan sama Kakze harus diam. Ucap Su, kok gitu banget? Ucap Kiara menatap Z yang memang hanya diam. Jangan bicara ketika makan, nanti tersedak. Jawab Z, dan itu demi kesehatan. Selesai makan dan mengobrol cukup lama. Z kembali membawa Kiara ke dalam kamar setelah Dedi dan Zu pergi ke kantor. Begitupun Momi dan Sela. Om, Kiara mendekati Z yang akan masuk ke ruang kerja di dalam kamar. Ada apa? Tanya Z berdiri di ambang pintu. Mau bicara sebentar boleh? Tanya Kiara meminta waktu Z. Ayo masuk. Z mengajak Kiara masuk ke dalam ruang kerjanya agar bisa bicara empat mata. Duduklah, ucap Z menarik satu lagi kursi kedekatannya agar Kiara bisa duduk. Ingin bicara apa? Tanya Z sepenuhnya menatap Kiara tanpa melakukan apapun. Om, boleh nggak kita tinggal di apartemen Om aja? Pinta Kiara ragu-ragu dengan kepala tertunduk. Kenapa? Kamu nggak nyaman tinggal sama keluarga aku? Tanya Z malah tersenyum. Iya, aku jadi kayak nggak bebas dan kaku gitu Om. Bukannya nggak suka tapi pengen bebas berekspresi aja. Ucap Kiara sejujurnya tidak menutupi perasaannya. Mau ya Om?
pinta Kiara dengan baik-baik. Iya, ucap Z yang sebenarnya dari awal sudah punya keputusan begitu. Karena sebagai pasangan baru dan sebelumnya juga belum lama kenal, tentu mereka perlu banyak ruang untuk bersama. Tanpa terganggu dengan kehadiran siapapun agar semakin dekat. Om nggak marah kan? Tanya Kiara, yang takut keinginan dia malah menyinggung perasaan Z. Tidak, aku paham apa yang kamu rasakan. Ucap Z mengerti. 1 hari kemudian, baju aku ditaruh di mana, Om? Tanya Kiara begitu Z masuk ke ruang ganti karena mereka baru pindah hari ini ke apartemen. Ya, di dalam lemari, ucap Z menunjuk lemarinya. Nanti bercampur sama barang pribadi milik Om. Ucap Kiara apalagi dalaman. Ya, apa salahnya kita kan sudah suami istri. Bersambung.